Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muna Mutamimah. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Dwi Suci Nur Fadila. yang biasa kita panggil Teh Dwi. Teh Dwi ini merupakan salah satu alumni PBA juga, yang mana Teh Dwi ini merupakan panutan bagi adik tingkatnya, Masya Allah, terutama bagi mahasiswi bidik misi, ya. Allah, amin, Luar amin, biasa amin. sekali. Oke, kita berdua di sini mau ngapain, Teh Dwi? Kita mau Q&A, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilakukan setelah sidang munakosyah. Lebih tepatnya kita akan mengupas tuntas dari mayoritas pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pejuang skripsi. Ya, betul begitu? Betul sekali. Nah, tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memudahkan dan mengarahkan para calon wisudawan tentunya. Ya, khususnya jurusan pendidikan bahasa Arab YIN tercinta, Masya Allah. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Apa Teh Dwi pertanyaan pertama? Oke, pertanyaan pertama itu lebih dulu ngurusin tasdik atau jurnal? Antara tasdik atau jurnal. Keduanya memang bisa dilaksanakan secara bersamaan ya, maksudnya bisa dikerjakan secara bersamaan gitu lebih tepatnya. Tapi yang pasti hal yang pertama itu adalah revisian dulu ya Teh Dwi. Nah, revisian dulu. Coba apa aja sih Teh Dwi hal-hal yang harus diperhatikan emang secara umumnya itu? Iya. Ini ada beberapa gambaran yang harus dilakukan setelah sidang. Yang pertama tentunya revisi. Di hari H kita sidang munakosyah, itu kita akan diberikan lembar revisian dari penguji yang nantinya akan menjadi acuan kita dalam merevisi skripsi kita. Dan yang perlu teman-teman perhatikan juga, sebelum kita merevisi, kita itu harus konfirmasi ke penguji 1 dan 2 terkait revisi atau terkait letak kesalahan dan apa saja yang harus kita revisi. Nah iya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, yang kedua itu urus lembar pengesahan atau tasdik ya. Terus yang ketiga bikin jurnal. Yang keempat itu penjilidan dan penyerahan skripsi. Kemudian buat SKL atau surat keterangan lulus. Dan terakhir daftar wisuda. Yeah. Nah itu dia secara umumnya yang akan kita bahas satu persatu insya Allah. Lanjut Teh Dwi, pertanyaan kedua. Oke, lanjut yang kedua itu bimbingan tasdik ke siapa sih Teh? Bimbingan tasdik. Nah, perihal tentang tasdik. Tasdik itu otomatis kita udah punya softfile-nya dulu. Entah itu dari kakak tingkat atau teman seperjuangan mungkin yang punya softfile-nya. Kita ubah-ubah sebisanya, semampunya, seadanya gitu ya. Yang sering terjadi kesalahan dalam penulisan tasdik itu biasanya di penulisan nama, kemudian domir atau nip ya, itu nip juga sangat diperhatikan. Bimbingannya itu ke sekretaris jurusan, kalau di PBA itu ke Pamaman tentunya. Oleh sebab itu, kita harus bimbingan tasdik, kemudian cara bimbingannya gimana sih gitu kan. Cara bimbingannya yang pertama, setelah kita buat tasdik, kita print. Setelah di print, kita langsung ke Pamaman, langsung mengunjungi beliau untuk meminta revisian. Barangkali terjadi kesalahan, karena ini salah sedikit bisa menyebabkan fatal gitu ya. Setelah mendapat ACC dari beliau, kita langsung ngeprint kembali yang udah fix tentunya. Sebanyaknya 10 lembar. Nah, kemudian ketebalan kertasnya juga beda, yaitu 80 GSM. Ya Teh Dwi, 80 GSM. Gak boleh di copy. Jadi harus ngeprint asli gitu. Ukuran ketebalannya sama semua 80 GSM. Kemudian isi format tasdik itu seperti apa sih? Isi format tasdik itu tentunya ada tanda tangan Rois
atau Roisa atau Roisa, ketua jurusan, jurusan, kemudian sekretaris Sekretaris. jurusan, kemudian pembimbing Pembimbing. 1-2, penguji 1-2, dan yang terakhir Pak Dekan. Nah, itu formatnya. Kita harus hati-hati dalam mengisi tasdik tersebut gitu. Oke, dari 10 lembar tasdik itu bakal kepake semua nggak sih? Tujuan harus ngeprint 10 lembar, tentunya itu nggak bakal dipakai semua. Nah, tujuannya itu untuk mewanti-wanti barangkali terjadi kehilangan atau sobek atau basah kayak gitu. Karena kalau misalkan kita hanya ngeprint pas sesuai dengan kebutuhan, kita otomatis kan nggak punya cadangan. Jadi kita harus punya cadangannya gitu. Sebenarnya yang dipakai itu biasanya di skripsi yang dijilid, kemudian bisa jadi untuk salah satu persyaratan untuk membuat SKL nanti ke depannya. Pokoknya itu 10 lembar itu wajib hukumnya. Ya, terus tadi yang paling terakhir itu kan ada tanda tangan Pak Dekan. Nah, berapa lama tuh kita harus menunggu dapat tanda tangan dari Pak Dekan? Oh iya, sebelum ke pertanyaan tersebut, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tanda tangan dari Pak Dekan. Yaitu salah satunya adalah membuat jurnal atau menyelesaikan jurnal terlebih dahulu. Nah, itu syarat yang paling penting. Langsung aja ke Teh Dwi mengenai jurnal, itu gimana sih bimbingan jurnal atau ketentuan-ketentuan cara pembuatan jurnal itu seperti apa, Teh? Coba dijelasin dulu. Jadi setelah kita revisi, itu kita akan dihadapkan dengan pembuatan jurnal ya. Pembuatan jurnal ini tentunya bersumber dari skripsi kita dengan beberapa ketentuan, yaitu yang pertama kita terlebih dahulu meminta email ke dosen pembimbing karena nanti email itu akan disertakan di jurnal kita di bawah judul beserta nama dosen pembimbingnya dan email kita juga tentunya. Oke, lanjut tadi ketentuan yang pertama itu kita tidak diperbolehkan menggunakan innote atau body note. Jadi di jurnal itu seperti yang kita ketahui, yang sering kita baca juga jurnal itu pakainya footnote. Kemudian yang kedua, kalaupun ada referensi berbahasa Arab, itu diharuskan diterjemahkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Jadi ketika kita membuat jurnal, referensi Arabnya itu sudah berbentuk referensi Indonesia ya. Nah, iya, itu berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin bisa jadi ada perubahan ketentuan ya untuk poin tersebut gitu. Kemudian yang ketiga bisa dilihat di pedoman penulisan jurnal. Nah, iya. Nanti kalau adik-adik belum punya bisa ditanyakan kepada kakak tingkat atau ke teman-teman yang lain. Oke. Nah, bimbingannya itu ke siapa sih? Bimbingan jurnal ini atau penyerahan ya? Karena penulisan jurnal itu kita bisa langsung nulis sendiri, kemudian kita serahkan ke Pak Pradi selaku pengurus penulisan karya ilmiah di jurusan kita melalui WhatsApp, yang kemudian nanti Bapak akan merevisi apabila ada kesalahan. Setelah itu ketika jurnal kita sudah benar, sudah dirasa benar, Bapak akan mengirimkan surat balasan atau surat pernyataan bahwa jurnal kita itu sudah di-ACC oleh Pak Pradi. Oleh sebab itu, maka seperti yang saya sebutkan tadi di awal, pengerjaan tasdik dengan jurnal itu bisa dilakukan secara bersamaan supaya nanti untuk meminta tanda tangan Pak Dekan itu mudah gitu. Jadi tasdik semuanya udah selesai, kemudian jurnal juga udah selesai, tinggal diserahkan gitu. Kemudian persyaratannya juga itu bisa jadi jurnalnya di print ya, di print, kemudian disertakan dengan tasdik, kemudian
isinya tuh ada surat Surat balasannya ya. Oh ya, tambahan dulu tadi surat balasannya itu kita print yang dari Pak Pradi, kemudian kita minta tanda tangan ketua jurusan ya. Nah, iya. Ketika kita udah mendapat surat balasan dari beliau, kita langsung minta tanda tangan dari ketua jurusan supaya dapat terlihat keasliannya gitu. Kemudian kan itu nanti surat balasan, jurnal, tasdik itu disatukan dalam satu map. Mapnya itu bebas ya, warna apa aja, yang pasti dikasih nama, kemudian NIM, nah dan itu penting jurusan. banget, sama jurusan. Nah, diserahinnya ke siapa sih, Teh? Berkas yang tadi sudah dalam satu map itu diserahkan ke resepsionis ya. Resepsionis yang ada di fakultas atau gedung baru. Biasanya yang ada di situ tuh ini Pak Iqbal. Pak Iqbal atau siswa yang sedang magang. Oh iya, si Teteh. Bisa kita serahkan ke situ. magang. Nanti kita tinggal tunggu aja. Biasanya 1 hari sih, besoknya juga udah bisa diambil lagi. Sebenarnya itu tergantung dari kesibukan Pak Dekannya juga Oh iya, ya. benar-benar. Tergantung dari kesibukannya. Kalau misalkan sekiranya nggak sibuk gitu, pasti cepat. Pasti gitu. cepat. Insya Allah 1 hari pun jadi. Nah, itu mengenai tasdik dan jurnal. Oke, lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya terkait penjilidan skripsi. Ketika Apa tuh? skripsinya itu udah fix ya, gimana tutorialnya jilid skripsi? Waduh, tutorial. Tutorial jilid skripsi. Ini pertanyaannya. Mengenai jilid skripsi. Nah, yang harus disiapkan pertama itu pasti draftnya. Draftnya skripsi dulu. Kan tasdik udah selesai tadi. Langsung disatuin dengan skripsi yang tadi. Dijadikan dalam satu draft. Kemudian ya kita langsung datengin aja fotokopian, Mamang Prinan. Nah, kita juga punya rekomendasi ya, rekomendasi untuk ngejilid gitu. Tapi ini PBA, bukan endorse ya, kita bukan endorse juga, dari PBA dan dari kita khususnya. Oke, rekomendasi yang pertama itu untuk ngejilid skripsi di mana? Di fotokopi Wamin. Di situ Nah, tuh itu yang selain pertama. murah, rapih juga hasilnya. Dan tentunya si amang-amangnya ramah banget, Masya Allah. Letaknya itu lokasinya di deket backpacker, geprek pokoknya di bagian situ ada. Terus, kemudian yang kedua? Yang kedua ada di fotokopian saudara. Tempatnya di gang kampus, di gang kampus. Pokoknya tepat samping PS lah di situ. Cirinya adalah orang Padang. Kemudian perempuannya yang ngelayaninnya pasti perempuan. Si tetehnya kembar. Ya, si tetehnya kembar. Dan itu harganya berapa? Oh ya, harga jilidnya itu per jilid. Itu bukan maksimal, minimal jilidnya itu 3 ya. Jadi kita jilid skripsi itu harus 3. Ya, jilid itu minimal 3. Itu wajibnya 3. Itu 3. Untuk angkatan kita dulu ya. Maksudnya jangan 1 di fotokopi itu tuh jangan 1 jilid doang. Sebenarnya di setiap kebanyakan fotokopian itu minimal 2 kalau mau ngejilid. 2 atau 3. Nah, tapi kita ngejilidnya 3. Yang pertama buat jurusan, yang kedua untuk perpus, kemudian yang terakhir untuk fakultas. Biayanya? Nah, untuk biaya itu biasanya 20.000 per jilid. Dan belum termasuk pembatas ya. Untuk pembatas itu 4.000. 4.000 per satu per pembatas. Iya, jadi dikali 3. Iya, jadi 12.000. Kemudian tadi kan 20.000 dikali 3 sama dengan 60 ditambah 12.000 jadi 72.000 ya, itu kisarannya. Itu kisarannya kalau di Wamin atau di saudara tadi. Oh ya, itu juga belum termasuk kita print skripsinya ya, itu cuman jilidnya aja. Itu kalau misalkan kita udah ya berarti tinggal ngejilid. Ini fokusnya ke biaya penjilidannya aja Teh. Soalnya kalau untuk skripsinya itu kan tergantung dari ketebalannya, banyak enggak gitu halamannya. Iya. Terus
Apalagi teh? Apalagi pertanyaannya tuh berapa lama sih ngejilid itu? Oh iya. Soal berapa lama itu kalau di saudara ya berdasarkan pengalaman itu maksimal 3 hari sih sebenarnya. 3 hari, tapi itu juga tergantung banyak atau sedikitnya yang lagi ngejilid gitu. Apalagi kalau misalkan di Wamin itu mungkin bisa jadi lebih lama karena peminatnya juga lebih banyak gitu. Oke, lanjut. Berapa skripsi yang harus dijilid? Sebenarnya tadi udah kejawab ya. Ya udah. Cuman kita belum menyinggung skripsi yang diserahkan ke dosen pembimbing. Oh iya, lupa. Jadi itu 3 itu minimal ya. Nah, bisa jadi dospem kalian itu minta skripsi. Jadi setelah sidang itu kan revisian. Setelah revisian itu kalian tanyakan, Pak, Bu, punten skripsinya dalam bentuk apa gitu. Barangkali dalam bentuk jilidan, otomatis yang dijilidnya itu 4. Kalau misalkan beliau mintanya dalam bentuk soft file, berarti 3 aja gitu. Itu 3 itu yang wajib itu. Tapi bisa jadi untuk generasi berikutnya itu beda ketentuan ya. Bisa benar. jadi hanya 2 yang wajibnya. Oke, satu lagi pertanyaan terkait penjilidan skripsi. Itu file yang di-scan apa aja sih? Yang Masuk ke penjilidan oh skripsi. iya gitu Nah, ya. maksudnya. Pokoknya yang harus di-scan itu yang wajib sih otentisitas skripsi ya. Karena di itu situ ada materainya. Ada materainya. Kemudian yang pasti yang semua ada tanda tangannya. Nah, itu yang di-scan gitu. Dan itu masuk ke penjilidan, masuk ke CD juga nanti akan Oh dibahas. iya, udah. Oke, lanjut lagi. Teh, pertanyaan. Next question.